Jangan lupa ya untuk subscribe pada channel ini. Teman-teman klik kemudian tombol notifikasinya juga diklik untuk mendapatkan notifikasi updatean dari channel ini. Terima kasih. Oke, langsung saja mungkin karena anak-anak cukup excited banget sama tema hari ini. Ibu juga sangat tertarik dengan tema hari ini, jadi untuk Bu Rini dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Indi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam Bapak Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Lucu-lucu banget sih. Ya, semoga semuanya sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul. Nah, sekarang Tante bilangnya Tante aja ya. Tante mau tanya nih, siapa yang di rumah punya hobi tanaman hias? Atau papa, mamahnya, atau kakek neneknya? Mama, nenek, Satu keluarga. saya, Nenek suka banget tanaman. nenek suka banget tanaman. Saya banyak kadaban. Hutan, Tanaman hias. Oke, seneng banget sih dengernya. Apalagi lagi musim pandemi gini ya, pasti banyak yang hobi tanaman hias. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian tanaman hias dulu ya. Apa sih yang dimaksud dengan tanaman hias? Jadi, tanaman hias itu ternyata adalah semua jenis tanaman yang sengaja ditanam untuk tujuan dekoratif atau hiasan. Nah, biasanya tanaman hias itu diletakkan di outdoor. Kenapa? Karena di outdoor dia akan mendapatkan sinar matahari yang sangat banyak, bisa mendapatkan air hujan yang cukup, dan dapat sirkulasi udara yang bagus, sehingga pertumbuhan tanaman di outdoor akan lebih optimal. Dia pasti akan lebih subur. Nah, tapi beberapa orang juga meletakkan tanaman secara indoor untuk mempercantik kamar, untuk mempercantik dalam ruangan, ruang tamu, dan sebagainya. Nah, kalau kita meletakkan tanaman di dalam rumah atau indoor, maka harus ada beberapa hal yang diperhatikan, terutama pasokan sinar matahari. Jadi sebaiknya tanaman indoor itu diletakkan di dekat jendela, karena dia butuh untuk proses fotosintesis supaya tanamannya subur. Kalau tidak pernah dilakukan di dekat jendela atau kadang dia harus taruh di luar juga, dia nanti lama-lama daunnya akan menguning dan layu. Gitu. Nah, next ya. Ada kuis nih, dan kuis ini ada giveaway-nya. Jadi buat yang tadi merhatikan, pasti bisa jawab. Raise hand ya. Kuis pertama, apa syarat peletakan tanaman secara indoor? Di dekat di jendela. dekat jendela. Ya, sebentar ya. Jendela. Fasya, Nandera Fasya. Di dekat jendela.
Yang itu optimal. Jawabannya? Jendela. Di jendela yang itu sinar mataharinya. Oke, betul. Jawabannya di dekat jendela. Nah, Rafasya akan mendapatkan tanaman Scindapsus pictus exotica. Catat dulu ya. Nah, kita sekalian sambil kenalan ya sama beberapa jenis tanaman hias. Oke, Scindapsus pictus exotica ini adalah jenis tanaman rambat. Jadi dia nanti lama-lama akan tinggi. Nah, supaya dia bisa cantik, nanti dipasang turus. Turus itu seperti apa sih? Seperti tiang tinggi gitu ya. Jadi nanti dia dililit, diputar-putar supaya dia tumbuhnya cantik. Jadi seperti ini. Nah, jadi nanti kalau Rafa rajin merawat, ya memberikan pupuk, terus taruh di sinar matahari, dia bisa suburnya seperti ini kalau sudah dewasa. Oke, Rafa? Selamat menanam ya. Oke. Next slide. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budidaya itu artinya adalah usaha yang memberikan manfaat dan memberikan hasil yang terbaik yang kita lakukan sebagai manusia. Jadi contohnya kalau kalian mau menanam dari biji, kemudian diberikan pupuk rutin, kemudian dirawat, nah itu adalah salah satu usaha budidaya. Ini Oke. mohon maaf. Ya. Sepertinya slide-nya belum terlihat deh. Oh, dari awal, Pak? Iya. Oh, dari Saya pikir awal slide-nya belum terlihat? Oh, ya ampun, belum di-share screen. Belum deh tadi belum. Ya Allah, maaf ya sayang. Oke. Memang nggak mau Lupa share screen saking udah semangatnya. Oke. Jadi tadi nggak kelihatan ya tanaman yang disebutkan? Iya. Ya udah diulang. Diulang gambarnya ya. Sekarang kelihatan nggak? Udah kelihatan. Kelihatan. Ini tadi Rafasya ya. Ini dapatnya tanaman ini nih. Aduh, maaf ya. Ini nih tanaman Scindapsusnya kayak gini, oke? Nah, ini dia masih anak-anak, tapi nggak anak-anak banget sih. Dan ini mature-nya kalau udah rimbun. Oke. Sebentar. Oke. Jadi ini tadi yang ke skip itu mulai dari sini. Contoh tanamannya. Terus ini yang dimaksud dengan budidayanya. Terus ini kok udah ada yang standby raise hand terus ya? Raise hand-nya coba dimatiin dulu. Nah, oke. Nah, budidaya tanaman hias, biasanya tanaman hias itu dibudidayakan untuk apa? Adalah untuk penampilannya. Jadi kita biasanya memperbanyak tanaman hias diutamakan untuk memberikan penampilan yang maksimal. Jadi penampilannya itu adalah daunnya yang besar, yang berkilau gitu ya, tidak bolong-bolong, tidak rusak. Nah, jadi kalau untuk tanaman hias diutamakan adalah penampilan. Jadi bukan untuk misalnya obat-obatan atau untuk kuliner makanan atau kecantikan, bukan, tapi untuk benar-benar tampilannya sebaik mungkin. Jadi kadang-kadang ada juga yang namanya pengkilap daun tuh supaya tanaman itu tampil kinclong gitu ya. Jadi daunnya dilap-lap secara rutin. Nah, ini adalah contoh tanaman namanya Lovehoya ya. Dia dipotong-potong di bagian batangnya, kemudian kita perbanyak, kita budidaya dengan menanam ke media tanam supaya dapat banyak terus subur. Ini kita juga kadang lap setiap hari supaya tampilan daunnya kinclong. Nah, udah kuis lagi nih, siap-siap giveaway lagi ya. Untuk yang belum dapat tadi, untuk apa tanaman hias dibudidayakan? Apakah untuk kuliner atau untuk tampilan? Raise hand ya. Tampilan. Made Ariantama. Apa jawabannya? Tampilan. Oke. Dicatat dulu ya. Made Ariantama. Ariantama mendapat tanaman hias Syngonium variegata putih. Nah, Syngonium ini salah satu jenis tanaman yang kolektor biasanya wajib punya nih, karena dia bentuknya itu lucu, dia variegata. Nanti kita jelasin ya di slide berikutnya apa sih variegata itu. Dan dia itu mudah tumbuh. Ini nanti Ariantama harus taruh di outdoor supaya dapat sinar matahari yang cukup agar warna putihnya keluar. Ini nih contohnya kalau dia sudah dewasa dan sudah rimbun.
Tuh, oke, selamat menanam ya, Ariantama. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, unsur utama dari budidaya tanaman hias seperti tadi sudah dijelaskan di depan adalah penampilan tanaman. Jadi tanaman hias itu semakin unik bentuknya. Gini, seperti ini contohnya daun maple ini semakin unik bentuknya, semakin besar daunnya, semakin kinclong tampilannya itu semakin digemari oleh orang gitu. Jadi yang berbunga-bunga, yang berwarna-warna itu bukan hanya bunga, tapi tanaman seperti daun ini juga bisa berwarna-warni ya. Contohnya. Nah, kemudian kalau kalian di rumah itu punya tanaman hias, ya, lalu kalian itu rajin menanam, merawat, menyiram, itu kalian sudah bisa disebut sebagai ahli taman loh. Nah, jadi yang di rumahnya ada tanaman hias, coba ikutan merawat supaya tanamannya subur. Oke. Nah, itu adalah salah satu syarat bagaimana sebuah tanaman bisa disebut sebagai tanaman hias. Kuis lagi ya, giveaway. Kalau kalian rajin menanam dan merawat tanaman, maka kalian bisa disebut sebagai apa? Ahli taman. Tanam Rendra. Apa jawabannya Rendra? Taman. Oke. B. Nah, oke. Rendra dapat skin Dapsus Green Splash. Ini seperti skin Dapsus yang pertama tadi. Dia patternnya beda ya polanya. Jadi dia hijau. Ini lebih langka sebetulnya daripada yang pertama. Dan perawatannya sama dengan skin Dapsus lainnya. Harus diletakkan outdoor supaya dia dapat asupan matahari yang cukup agar pola daunnya itu keluar. Kalau dia hijau. Dia itu kalau subur bisa sama-sama Rendra. Dia bisa subur banget, itu tingginya bisa setinggi orang dewasa ya, dan rimbun. Jadi kalian nanti bisa pasang turus atau batang bambu dililit-lilit supaya bentuknya cantik. Oke, selamat merawat ya Rendra. Oke. Nah, jadi tanaman hias itu sebetulnya adalah tanaman yang dirawat dan dipangkas secara berkala. Jadi kalau ada tanaman liar gitu, tapi terus kalian rawat, dipotong, dipruning supaya bentuknya indah, terus ditaruh di pot yang cantik gitu ya, itu sudah bisa disebut sebagai tanaman hias. Misalnya tanaman pakis ini. Jadi kalau kalian membiarkan tanaman itu tumbuh liar dan tidak berbentuk indah lagi, rumah saya banyak pakis. Oh banyak ya, itu Terus coba saya potong-potongin terus dia. Oh, dipotong-potong buat apa itu? Di Iya, ya? Iya banyak kok tanamannya. Oh, nah iya itu jadinya biar cantik ya. Nah, itu tidak bisa dikategorikan sebagai tanaman hias lagi kalau dibiarkan liar. Oke. Nah, ini adalah beberapa jenis tanaman hias yang dibudidayakan karena memiliki warna daun yang mencolok. Jadi, tidak hanya bunga seperti yang tadi diutarakan, tapi daun itu juga bisa warna-warni seperti ini. Ini biasanya disebut sebagai variegata. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Jadi dalam satu daun itu bisa ada 3 warna, 4 warna. Nah, semakin warnanya itu mencolok, iya, semakin bagus, semakin banyak diburu oleh kolektor tanaman hias. Oke. Giveaway lagi ya, kuis keempat. Buat yang belum dapat, siap-siap. Beberapa tanaman hias dibudidayakan karena memiliki apa? Kemampuan obat atau Warna daun mencolok. B bintang. B bintang. Oke, warna daun mencolok. Betul. Coba kita lihat hadiahnya apa ya buat bintang. Syngonium mojito. Nah, ini sama seperti Syngonium yang tadi. Dia memiliki pattern yang lucu. Kalau kena mataharinya pas ya, jadi dia harus diletakkan outdoor ya. Dia tidak bisa indoor karena nanti patternnya tidak keluar. Ini kalau sudah dewasa, dia lama-lama akan memberikan dominan putih gitu. Jadi harus dirawat ya, bintang. Oh, daunnya mencolok. Ya, Makasih, mencolok. Bu. Sama-sama. Nah, ini nih yang disebut turus ini ya, untuk menyangga akar. Jadi
kenapa tanaman rambat itu butuh Ada turus turus yang lama, supaya dia lumut itu kan, nutrisinya yang harus bisa dimaksimalkan untuk pertumbuhan daun baru yang lebih besar. Kalau dia nggak pakai turus atau penyangga, nanti si tanaman ini akan mengeluarkan upaya yang berlebihan untuk membuat batangnya keras supaya dia bisa tumbuhnya ke atas. Jadi sebaiknya dikasih turus supaya nutrisinya nanti terbagi untuk membuat daun baru yang lebih besar gitu. Oke. Oke. Nah, tanaman hias bisa dikatakan indah jika dilihat dari bentuk daunnya, bentuk bunganya, bentuk keseluruhannya ya, serta wangi yang dihasilkan. Jadi kayak seperti ini contohnya tanaman Oxalis triangularis ini namanya ya. Jadi dia bentuknya lucu seperti kupu-kupu, warnanya ungu. Nah, ini dikatakan indah kalau dia memiliki bentuk dan warna yang unik. Oke. Nah, kita masuk ke perbanyakan tanaman. Ini pasti udah belajar IPA ya, di IPA ya sama Pak Takim sama Bu Dani ya. Ya. Beberapa perbanyakan tanaman itu bisa dilakukan dengan bantuan manusia. Ya, contohnya yang biasa dilakukan adalah stek, ya, biji, cangkok maupun sambung. Nah, biasanya nih yang dilakukan oleh banyak orang yang paling mudah itu adalah stek. Kenapa? Nanti coba kita lihat ya. Nah, giveaway quiz lagi ya. Kuis kelima, sebutkan satu cara perbanyakan tanaman dengan bantuan manusia. Banyak apa, Kafka? Oke, coba kita lihat ya. Kafka dapat apa ya? Cebu. Nah, cebu ini adalah sejenis tanaman Epriprenum ya. Dia kalau sudah besar itu bagus banget ya. Jadi dia nanti akan berlubang terus berbelah seperti monstera dan dia warnanya nanti akan cenderung biru warnanya. Jadi harus ditaruh outdoor di bawah sinar matahari, rajin disiram dan dirawat ya Kafka. Ya, Bu. Oke, selamat merawat. Oke, next adalah tentang kelebihan stek. Nah, ini tadi sempat disinggung di depan ya. Kenapa sih orang melakukan stek? Karena dia mudah. Mudah, jadi tinggal potong di batangnya, terus nanti dia tinggal ditaruh di air atau di media tanam padat, nanti dia akan tumbuh akar. Nih contohnya seperti si tanaman ini, dia nanti akan tumbuh akar-akar kecil hanya dengan dicelupkan ke dalam air. Jadi tidak perlu keterampilan khusus dibandingkan vegetatif buatan lainnya. Jadi ini yang banyak dilakukan oleh orang untuk perbanyakan tanaman. Giveaway lagi kuis ke-6. Bagaimana cara stek batang? Apakah menggabungkan dua batang tanaman? Batang di bawah titik atau lalu batang di bawah titik. Batang di bawah titik. Persiapan ya. Batang di bawah titik. Batang di bawah titik. Batang di bawah titik. Batang di bawah titik. 6C Alika. Apa jawabannya? Potong batang di bawah titik tahun apa? Oke, potong batang di bawah titik 0. Coba kita lihat Alika dapat apa ya? Alika dapat Persian Shield. Nah, ini sejenis tanaman hias yang nih kalau sudah dewasa dia cantik banget ya, rimbun banget. Cuma dia ini agak rentan terhadap kadar sinar matahari. Jadi kalau ditaruh di outdoor, dia wajib ditaruh di outdoor supaya bisa mengeluarkan warna ungunya. Tapi outdoornya juga jangan terlalu panas, jadi kira-kira maksimal jam 11 siang dia bisa kena mataharinya. Oke, jadi rajin-rajin disiram dan ditanam, dikasih pupuk ya, Alika. Oke, next slide. Nah, stek ini selain memiliki kelebihan, juga punya kekurangan. Apa ya kekurangannya? Kalau kita menemukan tanaman yang kondisinya itu sukar berakar. Jadi dia biasanya kalau batangnya kecil, kayak gini ya, itu dia biasanya rentan terhadap stres. Jadi kalau habis dipotong, rentan terhadap stres, dia tidak tahan terhadap lingkungan baru. Nah, ini adalah kekurangan dari stek gitu. Jadi dia lama-lama akarnya membusuk. Makanya biasanya kalau untuk yang stek batang itu yang harus batangnya sudah kuat ya, tebal. Oke. Nah,
stek batang itu ada 2 metodenya untuk media perbanyakannya. Jadi kalau kita sudah potong batangnya, itu batang yang dipotong juga ada syaratnya ya. Jadi dia dipotongnya di bawah titik calon akar. Ini adalah contoh titik-titik calon akarnya. Dipotongnya di sini. Nah, di bawahnya dipotong, kemudian nanti dicelupkan ke dalam air. Dan air yang dipakai juga tidak sembarang air ya. Kalau bisa adalah bukan air pump, karena air pump itu mengandung klorin ya. Dimana kalau air yang mengandung klorin kecenderungannya adalah tanaman tidak tahan. Jadi dia harus air yang alami seperti misalnya air hujan itu adalah air yang terbaik untuk perbanyakan air atau water propagation atau air mineral. Nanti dia setelah seminggu biasanya mulai tumbuh akar putih seperti ini. Nah, pada saat akarnya sudah banyak, itu baru kita bisa pindahkan ke media tanam yang padat. Kalau Persian Shield ini jenis tanaman yang tidak bisa langsung ke media tanam tanah ya, jadi dia harus melalui air. Kalau dia langsung ke media tanah, dia akan layu. Oke. Next. Ini stek batang dengan media tanam, yaitu media tanam padat. Yaitu media tanamnya bisa berupa campuran dari tanah subur, pupuk kandang, atau sekam. Caranya juga sama, istilahnya itu adalah tongcep atau potong terus tancep gitu. Nah, ini biasanya dipotongnya juga di bawah titik akar, titik calon akar, kemudian dimasukkan ke dalam tanah. Kita bikin lubang dulu, baru masukkan. Nah, salah satu faktor penting dalam melakukan stek itu adalah unsur kebersihan dari pisau atau gunting yang dipakai sebelum memotong ya, karena kalau dia itu tidak steril, nanti dia mengandung kuman atau bakteri yang bisa membuat batang yang baru dipotong tadi itu cepat busuk. Jadi dia harus disterilkan dulu, bisa dengan cara direbus dengan air panas atau pakai sterilizer, hand sanitizer, sterilizer lagi ya, hand sanitizer pun cukup. Sebelum dipakai untuk memotong. Oke. Kuis lagi ya, giveaway lagi nih. Kuis ke-7. Stek dengan media air dikenal dengan nama apa? Propagation. 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 5A Ayah. Apa jawabannya Ayah? Apa jawabannya? Water propagation. Oke, betul. Nah, Ayah akan mendapatkan pacing varigata ya. Ini juga jenis tanaman hias yang mudah sekali suburnya. Harus di outdoor nih kalau sudah besar kayak gini, dan dia akan lebih besar daunnya kalau dipindahkan ke tanah. Jangan ditanam di pot, tapi kalau ditanam di tanah. Dia juga perbanyakannya cukup dengan memotong batangnya, lalu tanam di tanah, dia akan subur. Oke, selamat menanam ya Ayah. Oke, nah stek selain stek batang juga ada yang menggunakan stek daun. Jadi kamu kalau punya tanaman nih daunnya rusak, jangan langsung dibuang. Ini contohnya nih daun rusak. Ini kita tanam lagi di media tanam, nanti lama-lama dia akan berakar lalu tumbuh juga pohon kecil. Nah, tapi tidak semua tanaman itu bisa stek daun ya, jadi dia ada syaratnya, yaitu daunnya harus yang berdaun tebal, jadi kayak jenis peperomia gitu. Jadi kalau daunnya tipis, nggak bisa dia, lonyot nanti. Nah, terus media tanam itu bisa macam-macam ya, bisa berupa pupuk kandang, tanah subur, sekam, dan lain-lain. Oke, giveaway lagi ya. Kuis ke-8. Stek daun memakai media tanam apa? Padat atau cair? Oke, sebentar. Aisyah, 6A. Apa jawabannya Aisyah? Padat. Oke, coba kita lihat ya. Aisyah dapat apa? Aisyah dapat Homalomena.
Homalomena ini juga jenis tanaman hias yang harus ditaruh di outdoor supaya dia dapat pasukan matahari yang cukup untuk mengeluarkan patternnya ya, yang seperti mirip bulu burung ini jadinya ya. Oke, selamat menanam ya Aisyah. Oke, next slide. Nah, tanaman hias, kita bahas tentang tanaman hias kekinian ya. Jadi yang lagi tren itu adalah jenis philodendron. Philodendron ini berasal dari bahasa Yunani. Philo artinya cinta, dendron artinya pohon. Bentuknya indah dan warna-warni daunnya. Jadi philodendron ini digemari karena dia itu bentuknya bisa macam-macam. Ada yang hati, ada yang berjari, ada yang berlubang, ada yang berwarna, dan ukuran daunnya bisa sangat besar, giant gitu. Jadi orang tuh hobi memelihara philodendron ini. Contoh-contoh tanaman philodendron adalah monstera, seperti ini ya. Oke. Nah, ini spesifik monstera. Monstera itu berasal dari bahasa Latin, artinya monster atau abnormal, yaitu daunnya tidak biasa dengan lubang alami. Ini contoh-contoh monstera, biasanya dia daunnya berlubang ya, seperti ini. Ada monstera. Saya punya, Bu. Oh, punya. Yang mana punyanya? Ibu saya punya yang giant. Punya Ibu ya, saya punya yang iya. giant. Ibu saya Saya juga giant. punya Monstera variegata. Ibu aku punya variegata sama Giant. Wah, keren banget itu. Iya, biasanya kolektor tanaman hias wajib punya ini monstera ya. Ada yang variegata, ada yang deliciosa, borsigiana, macam-macam jenisnya. Jadi dia itu nanti kalau sudah mature itu bisa besar sekali. Oke. Kuis ke-9. Kata monstera berasal dari bahasa apa? Latin atau Yunani? Oke, siapa yang raise hand? Leon 5B. Ya. Leon 5B apa jawabannya? Latin. Oke, betul. Dari bahasa Latin. Kita lihat ya, Leon dapat Rhaphidophora pertusa atau disebut juga dengan namanya mini monstera. Jadi kenapa disebut mini monstera? Karena nanti dia kalau sudah dewasanya bisa berjari seperti monstera dan ukurannya juga bisa besar walaupun tidak sebesar monstera ya. Ini juga jenis tanaman rambat, jadi nanti sebaiknya dikasih turus supaya bisa tumbuh maksimal. Oke, selamat merawat ya Reon. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tanaman variegata. Oke, tanaman hias kekinian, salah satu tanaman hias kekinian yang banyak digemari juga. Variegata itu apa sih artinya? Yaitu bagian dari tanaman yang punya perbedaan warna dengan warna aslinya. Jadi dia bentuknya belang atau bercak warna tidak beraturan. Tapi dia garis batas warnanya itu tegas ya. Jadi contohnya seperti ini. Syngonium pink ini atau Burlemas variegata ini. Nah, jadi dia bisa dominan kuning, dominan pink, dominan putih, atau dominan hijau juga bisa. Nah, tanaman variegata ini banyak digemari selain karena indah, ya, juga salah satu faktor minusnya dia itu adalah pertumbuhannya lebih lambat ya, karena dia kekurangan klorofil, jadi dia pertumbuhannya lebih lama dari jenis tanaman yang full hijau. Makanya dia harganya juga lebih mahal daripada tanaman hijau. Nah, kalian yang punya hobi ngelukis, selain tanaman hias itu bisa bikin fresh mata kita juga bisa doing pottery ya, ngelukis, ngewarnain dari pot-pot yang ada di rumah supaya jadinya cantik. Oke, giveaway yang terakhir nih ya, kuis ke-10, yaitu
Oke, Aura dapat philodendron berlemak. Ini Aura kayak udah punya deh. Nggak apa-apa ya, nambah lagi. Nah, ini kalau dirawat dengan baik, terus ditaruh di sinar matahari, dia akan subur ya. Suburnya bisa dengan subur mudah sekali dia. Dia jenis tanaman yang easy untuk yang mudah untuk kembang biakan. Tinggal dipotong, celup air, dia dapat berakar. Oke, nah banyak orang yang bilang kalau sama tanaman itu kita bisa ngobrol. Nah, kalau kita bisa ngobrol, itu katanya tanaman itu bisa memberikan hasil yang terbaik. Nah, kita coba ya nonton YouTube berikut ini. Apakah itu benar atau oke. Atau bagaimana? Coba kita tonton videonya. Kelihatan nggak ya videonya? Belum. Padahal udah play loh. Di share screen ulang kali. Share screen ulang ya, nggak kelihatan ya? Iya, share screen ulang aja. Gimana caranya ya? Di stop share screen Oh, stop share screen. Oke. Nanti share screen lagi. Share screen lagi. Oke. Wait. Link YouTube-nya ya, masukin link YouTube-nya ya. Buka tab yang ada YouTube-nya aja. Sebentar. Atau Bu Windy mungkin aku bisa kasih linknya terus di-sharein, Bu. Oh, boleh, Bu. Aku kasih link YouTube-nya ya. Di chat ya, Bu? Iya, di chat. Soalnya aku nggak familiar pakai Zoom. Oke, ini aku chat ya. Wait. Kok chatnya disable ya? Oh iya. Chatnya disable. Oke. Udah. Boleh dibuka? Bisa, Bu? Oke. Udah bisa. Sebentar, masih loading di sini. Ngomong atau bisa akan dilakukan yang sehat, belum terlihat ya, Bu? Belum tuh.
tren memelihara tanaman di masa pandemi atau memperdengarkan musik ke tanaman diyakini bisa membuat tanaman sehat, tumbuh dengan baik. Profesor psikologi di Jerman di tahun 1996, musisi Amerika Serikat Mort Carson merilis satu album yang dibuat khusus untuk membantu pertumbuhan tanaman. Riset benar berpengaruh. Tadi saya lagging nih. Halo. Lagging ya. Screen-nya hitam, Bu. Selamat pagi Pak Taufik, Pak Takim atau Pak Dimas, boleh dibantu share screen? Halo. Buka dulu YouTube-nya. Halo. Ada Pak Taufik ya nggak ya? Linknya ada di mana Bu Windy? Ada di chat, Pak. Oh iya, iya. Oh, oke, sudah itu sudah dibantu. Diyakini bisa membuat Sudah muncul kah? Belum. Belum, masih hitam. Masih hitam juga. Padahal di sini sudah. Di saya sudah Nah, ini muncul. udah muncul. Sudah muncul, Punya Pak Takim sudah, punya Pak Takim sudah. Oke. Belum, di saya masih hitam. Kalau masih hitam Di berarti saya punya Pak Takim sudah. berarti Sudah ada, Pak. ya, videonya Pak. dan suaranya udah keluar belum? Belum Pak. Belum. 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 Suaranya nggak keluar. Suaranya Bapak. Hmm. Oh iya, udah keluar suaranya? Sudah keluar. Sudah Pak. Ternyata masih di mute, mohon maaf. Tapi masih nge-lag ya? Tapi suaranya kecil Bapak. Suaranya kecil. Jerman Gustav Fechner sudah mengemukakan teori bahwa tanaman memiliki emosi dan supaya tumbuh dengan Rasanya kecil. diajak ngobrol. Riset terbaru sih menunjukkan kalau dua gen dalam tanaman yang berperan dalam respon cahaya menjadi aktif ketika diperdengarkan musik pada tingkat 70 desibel. Ya, ini setara tingkat suara manusia ngobrol pada biasanya sih. Tapi ada juga riset yang bilang suara yang mempengaruhi perkecambahan biji tanaman harus pada tingkat 92 desibel. Kalau ini sih suara yang lebih keras daripada percakapan normal. Jadi harus kerek-kerek dulu biar bijinya cepat tumbuh. Tunggu dulu, ada juga yang bilang tanaman itu cepat tumbuh karena pasokan karbon dioksida dari manusia yang ngobrol sama tanaman itu. Karbon dioksida dibutuhin kan sama tanaman. Iya, tingkat karbon dioksida memang mempengaruhi laju fotosintesis tanaman. Tapi menurut Rich Marini, profesor ahli pertumbuhan di Amerika Serikat, untuk memasok karbon dioksida yang mempercepat pertumbuhan, orang itu harus bicara beberapa jam sama si tanaman. Marini juga mengatakan, bukan suara yang paling mempengaruhi pertumbuhan tanaman, melainkan cahaya, air, dan nutrisi mineral. Jadi, nggak apa-apa sih ngobrol sama tanaman, tapi jangan lupa disiram, ditaruh di tempat yang layak cahaya, dan perhatikan media tanamnya ya. Oke, silakan dilanjutkan Ibu Rini. Oke, ya tadi itu kesimpulannya adalah si video itu ngasih tahu kan beberapa orang bilang kalau ngobrol sama teman itu bisa mempersubur. Itu nggak salah, itu benar juga. Tapi jangan lupa selain ngajak ngobrol tanaman supaya dia responnya baik, jangan lupa juga untuk tetap disiram, dirawat, dikasih pupuk, dikasih matahari gitu. Jadi jangan ngajak ngobrol tapi dirawat tanamannya gitu. Kesimpulannya itu sih. Gitu. Oke, makasih Bu Indi dan Bapak Ibu Guru. Sekian presentasinya. Mohon diteruskan. Terima kasih Bu Rini. Wah, seru sekali ya hari ini. Banyak banget ilmu yang kita dapat dari Bu Rini. Bu Rini terima kasih Tante ya. Tante Rini terima kasih banyak. Karena sudah berbagi ilmunya sama anak-anak nih kelas 5 dan kelas 6. Dan selamat untuk pemenang kuis ya. Ada 10, ada Rafasya, kemudian ada Arya dari kelas 5, ada Rendra, ada Bintang. Bintang bisa kasih tanaman ke mamahnya ya Bintang ya. Kemudian ada Kafka, ada Alika, ada Aya, ada Aisyah, ada Leon, dan ada Aurel ya. Semoga
bermanfaat dan tadi Tante bilang selamat menanam ya. Happy planting. Kemudian untuk tadi berarti kalau kalian udah merawat tanaman aja, bahkan kalian juga sudah bisa dibilang ahli taman, gitu ya Tante ya. Ya, jadi selamat untuk pemenang, nanti akan diberikan hadiah oleh Tante Rini. Bagaimana Pak? Bu, caranya disablein aja, Bu. Pada spam. Iya, Bu. Ya, Bu, matiin, Bu. Ya. Matiin, Bu, chatnya, Bu, pada. Iya, Bu, chatnya rame. Semua. Ya, disable chat. Matikan chat. Oke, sudah dimatikan. Kita ambil dulu ya, anak-anak sekalian. Nyalain semua kameranya. Sudah. Sudah ya. Oh, mohon maaf. Tadi kelip Pak Taufik. Oh, Pak Taufiknya kelip. Oke. Sebentar. Saya yang kelip. Jadi ini mau ada sesi pertanyaan atau bagaimana ya? Didokumentasikan dulu aja, Ibu. Oh iya, boleh. Ya. Kameranya ya. Wah, di sini banyak yang hitam nih di tempat Pak Takim, apa jaringannya ya? Pak Takim boleh didokumentasikan ya? Kalau saya juga sama hitam semua tadi sempat. Sama hitam semua. Sama Bu Indi sama. Satu sekolah jaringannya sama. Berarti memang ya, saya juga hitam semua ini. Mas hitam ya? Iya. Aslinya mang hitam. Jadi bagaimana masukannya? Ya, Bapak ini sebenarnya sudah mulai muncul fotonya. Iya. Jadi kita mulai ya. Senyum di slide 1 ada Austin, ya, ada Aubi, Hening, dan lain-lain ya. 1, 2. Slide kedua, Aiden senyumnya manis sekali. Aiden, Aza, Hello, Bintang, Kean, dan sebagainya ya. Oke, 1, 2. Slide ketiga, ada Pak Ardono di slide ketiga. Oke, Bagas tuh udah senyum manis, Bagas. 1, 2. Slide keempat. Oke. Slide 5. Enam, 7, 8, 9. Oke, silakan Bu Indi. Ya, terima kasih Pak Taufik. Jadi tidak ada sesi tanya jawab ya? Boleh nanti kalau ada yang bertanya disampaikan ke wali kelas karena waktunya sudah. Oh iya. Nah, kalau untuk kalian mau tanya sama Tante Rini, mungkin kalian juga bisa kunjungi IG-nya ya. IG-nya Tante Rini, Plan Tanamanku. Nanti di sana bisa lihat-lihat juga koleksi dari Tante Rini gitu. Terus mungkin bisa DM juga kalau ada pertanyaan gitu ya Tante Rini ya. Jadi intinya adalah hari ini kita terima kasih banyak untuk Tante Rini sudah mendampingi kelas 5 dan 6 dalam memberikan ilmunya tentang budidaya tanaman hias. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Semoga juga anak-anak have fun hari ini dalam kegiatan kebersamaannya. Kita belajar untuk menjadi planter ya, atau untuk membudidayakan tanaman hias itu seperti apa, dari mulai jenis-jenisnya, cara merawatnya, juga mungkin perkembangbiakan dari tanaman hias itu sendiri. Itu saja mungkin tadi diawali dengan berdoa, maka kita akhiri dengan berdoa sebelum kita istirahat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai.
terima kasih Ibu Rini atas waktu dan ilmunya untuk hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendampingi dan terima kasih anak-anak kelas 5 dan kelas 6 sudah jam 8.30. Maka kegiatan kebersamaan kita ini tutup. Kalian boleh istirahat, kemudian nanti join ke Teams masing-masing. Itu saja dari Ibu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Ibu akhiri, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.